Rakit PC 3 jutaan pakai i7 dan RAM 32GB mungkin udah biasa ya. Tapi gimana kalau PC ini RAM-nya masih bisa kita upgrade sampai 48GB? Kali ini saya akan rakit PC Intel generasi pertama yang usianya udah belasan tahun. Kira-kira PC ini masih sanggup gak ya buat gaming? Atau cuma cocok buat barang koleksi aja? Yuk kita buktikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Sebelumnya terima kasih ya kepada Mas Rudi yang sudah meminjamkan paketan i7 Gen 1 dan Mas Alam yang minjemin VGA-nya. Baik paketan motherboard dan VGA-nya kita jual ya. Yang minat bisa langsung WA saya. Kita mulai dari prosesornya. Ini adalah i7 960 soket LGA 1366. Prosesor Intel generasi pertama yang rilis tahun 2009 dengan fabrikasi 45 nanometer. Memiliki 4 core dan 8 thread. Base clocknya 3,2 GHz dengan boost clock 3,4 GHz. TDP-nya 130 watt. Buset, boros banget ini prosesor. Bisa membaca RAM DDR3 mentok di 1066 MHz dan tidak punya IGP. Jadi wajib pakai GPU eksternal. Kalau kalian cari prosesor ini di Shopee harganya 195.000. Kita lanjut ke motherboardnya. Ini sih ganteng banget ya. Asus ROG Rampage 3 Gene. Motherboard chipset X58 dengan ukuran MATX. Yang paling menarik pasti di RAM-nya ya. Ada 6 slot RAM. Kalau di website Asus maksimal RAM-nya itu di 24GB. Itu karena di tahun 2009 masih belum banyak RAM 8GB DDR3 untuk user. Tapi buat zaman sekarang bisa dipasang 6x8GB RAM. Totalnya 48GB DDR3. Dan sistem ini juga bisa menjalankan RAM di konfigurasi triple channel. Lanjut PCIe-nya ada 2 buah PCIe 2.0x16. Bisa untuk SLI atau Crossfire. Menggabungkan 2 VGA identik untuk mendapatkan performa yang lebih. Mobo ini punya 2 buah SATA 3 dan 6 SATA 2. Jadi dipasang SSD SATA juga tetap bisa full speed. Motherboard ini juga sangat cocok buat overclocker. Ada fitur LED juga yang memberitahu kita kalau PC-nya nggak booting, yang bermasalah di bagian apa. Di bagian bawah ada tombol start dan reset, jadi nggak perlu jumper-jumper kabel atau nyenggolin ke obeng kalau lagi dalam kondisi tanpa casing gini. Ini mobo lawas ya, jadi masih ada North Bridge dan South Bridge-nya, dan ada heatsinknya juga dengan logo Asus di bagian North Bridge. Bagian ini panas banget, bahkan saya sempat beberapa kali PC-nya mati gara-gara I/O hub over temperatur. Jadi saya kipasin itu heatsinknya pakai kipas angin. Yang mau beli mobo ini tolong diperhatikan airflow casingnya ya. Sekarang ke bagian belakang, ada 2 USB 3 dan 6 USB 2. Ada port audio, port PS2, dan ada tombol clear CMOS juga. Jadi nggak perlu capek-capek jumper kalau mau clear CMOS. Paketan mobo dan i7 ini dijual ya, cuma 500.000 kok. Garansi 3 hari setelah barang sampai. Ongkir ditanggung pembeli. Yang minat langsung WA ya. Sekarang kita ke HSF-nya. Saya pakai Bajal A200 HSF universal untuk Intel dan AMD. Zaman sekarang susah ya cari HSF yang masih bisa untuk LGA 1366. Akhirnya saya cari yang seadanya aja di Shopee dengan 2 heat pipe dan fan 9cm RGB. HSF ini punya 3 pin power, jadi speed fan-nya statis, gak bisa diatur-atur. Harganya saat ini di Shopee 85.000. Untuk RAM-nya saya pakai 6 buah. Ada RAM Visi Pro 4GB, RAM G-Skill 4GB, RAM Ramaxel 4GB, RAM Nanya 4GB, RAM Imperion 8GB, dan RAM Hynix 8GB. Totalnya 32GB DDR3. Di CPU Z terbaca triple channel dengan speed yang ke limit di 1066 MHz. Harga RAM 8GB DDR3 saat ini itu 229.000. Jadi kalau kalian mau pasang 6 keping RAM 8GB, totalnya 48GB DDR3, itu totalnya jadi 1.374.000. Untuk storage-nya saya pakai SSD 128GB dari DST. Harga SSD 128GB baru saat ini itu 313.000. Sedangkan penyimpanan keduanya pakai harddisk 500GB dari Sigit Barakuda kondisi bekas. Harga harddisk 500GB bekas saat ini 151.000. Kita lanjut ke PSU. Saya pakai Segotep AN480 plus watt kondisi baru. PSU ini sekarang harganya 367.000.
Lanjut ke VGA, saya pakai VGA punya Mas Alex RX 550 4GB 128bit GDDR5 merek Furion. VGA ini dijual ya 650.000. Hemat daya banget, gak butuh pin power. Suhunya juga bagus tapi sudah repasta ya. Yang minat habis lihat hasil uji gamingnya bisa WA saya. Zaman sekarang agak susah ya nyari VGA 4GB GDDR5 di harga di bawah 650.000. Dan part yang terakhir, casing. Saya pakai casing GameMax Edge warna hitam. Cukup buat Mobo MATX dan Mini ITX. Bonus satu buah fan 12 cm RGB. Harganya di Shopee saat ini 318.000. Harganya turun ya dibandingkan video saya 2 minggu yang lalu yang masih di harga 340.000. Total rakitan PC ini kalau kalian pakai RAM full 48GB bukan 32GB ya, totalnya jadi 3.765.000. Dan PC 3 jutaan di 2026 tapi RAM-nya 48GB. Bisa buat flexing. Yang minat motherboard dan VGA-nya WA saya ya. Untuk part lain ada di deskripsi video. Apakah PC ini hemat daya? Yuk kita cek. Ketika idle, PC ini menyerap daya sekitar 130 watt. Idle-nya boros ya. Dan ketika full load, PC ini menyerap daya sekitar 260 watt. Daya ini mirip dengan PC Ryzen 5 4500 ditambah RTX 5060. Memang teknologi zaman dulu itu boros daya ya. Selanjutnya, uji sintetis. Kita tes i7 960 pakai Cinebench R15 dapat skor 433 dengan suhu maksimal yang lumayan tinggi di 89 derajat. HSF ini sebenarnya nggak begitu bagus ya buat nahan suhu dari prosesor ini. Sebaiknya ganti yang lain. Selanjutnya GPU-nya RX 550 kita coba pakai Unigine Heaven di setting 1080 Pilo. Dapat skor 2091 dengan suhu maksimal di 72 derajat. Terakhir, uji gaming. Kita akan uji i7 960 RAM 32 DDR3 dan RX 554GB GDDR5 dalam 10 game. Game yang pertama, Assassin's Creed Origins di setting 900p very low, rata-rata FPS-nya dapat 36. Game yang kedua, Rise of the Tomb Raider di setting 900p lowest, rata-rata FPS-nya dapat 61. Game yang ketiga, Forza Horizon 5 di setting 900p low, FSR quality, rata-rata FPS dapat 37. Game yang keempat, Cyberpunk 2077 di setting 900p low, FSR quality, rata-rata FPS-nya dapat 23. Ini yang nggak kuat di GPU-nya ya, prosesornya sih cuma jalan 50%. Game yang kelima, Far Cry 6 di setting 900p low, FSR quality, rata-rata FPS dapat 51. Lanjut ke game yang keenam, Battlefield 5 di setting 900p low dapat 50 sampai 60-an FPS. Dan game yang ketujuh, Sniper Elite 3. Saya setting di 900p low, rata-rata FPS-nya dapat 123. Game yang ke-8, PES 2021 di setting 900p low dapat 90 sampai 100-an FPS.
Game ke-9, GTA 5 Offline. Di setting 900p normal dapat 50-70-an fps. Dan game yang terakhir, Roblox, saya setting di 1080p loh. Enteng lah kalau Roblox dapat 60 fps. Kesimpulan, performa dari prosesor i7 960 sebenarnya masih cukup lumayan ya, mirip dengan i5 3470. Buat main game berat ditambah VGA RX 550, justru bottleneck di VGA-nya. Sebenarnya prosesor ini lebih cocok dipasangkan dengan GTX 1050 Ti atau RX 570. Dengan harga 500.000 dapat paketan motherboard super ganteng dengan fitur motherboard yang sangat banyak dan bisa pakai RAM sampai 48GB. Untuk kekurangannya, pertama ada di konsumsi daya yang sangat tinggi kalau dibandingkan dengan PC zaman sekarang. Yang kedua, opsi upgrade-nya yang sangat-sangat terbatas. Paketan Mobo ini cocok buat kalian kolektor PC atau yang mau nostalgia dulu nggak bisa kebeli part ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.